Bos besar hanya secara tidak sengaja memberikan bantuan amal kepada seorang pengemis kecil. Tak disangka, kebaikan hati ini diingat oleh pengemis kecil. Nama saya Lu Ding Tian. Jika kamu lapar di kemudian hari, datanglah ke restoran ini. Makanan gratis. Namun, bos besar tidak tahu. Perbuatan baiknya ini akan membawakan imbalan besar baginya 10 tahun kemudian. Suatu hari, dia sedang berdiskusi dengan sahabatnya. Bersiap untuk memperluas bisnis. Namun, polisi tiba-tiba datang berkunjung. Menuduh restoran mereka memiliki banyak pelanggaran. Setelah diselidiki, baru diketahui bahwa sahabatnya berkhianat di belakang. Namun, bos besar tidak menyalahkan sahabatnya. Sebaliknya, dia merasa bahwa kelalaian manajemennya yang menyebabkan situasi ini. Jadi, dia menanggung semuanya sendirian. Dengan tuduhan, dia dipenjara. Tanpa disadari, semua ini adalah jebakan yang dipasang oleh sahabatnya yang disebut baik. Dalam sekejap, 10 tahun telah berlalu. Bos besar akhirnya menyambut hari kebebasan bersyaratnya. Segera setelah itu, sebaris mobil mewah berhenti di depannya. Teman-teman narapidana di sekitarnya melihat hal itu. Mereka semua berusaha mendekatinya dengan sikap yang menjilat. Bos besar bahkan mengira ini adalah sahabat baiknya. Tidak pernah melupakan persahabatan ini. Dia bahkan mengirim orang untuk menjemputnya. Lalu Li Chao. Siapa Li Chao? Pergi. Saya tidak mengenalnya. Ternyata para pengawal ini menyambut orang lain. Bos besar bahkan mengalami ejekan dari pihak lain. Melihat teman-teman narapidana yang sebelumnya menjilat. Dalam sekejap, mereka berbalik lebih cepat daripada membalik halaman buku. Bos besar hanya merasa itu sangat lucu. Memikirkan kembali keadaan dunia saat ini. Suhu dingin dan hangat memang seperti ini. Saat ini, dia juga tidak ingin bergaul lagi dengan orang-orang yang pura-pura baik ini. Dia hanya ingin menemukan sahabat baiknya. Mengambil kembali segalanya. Lalu hidup dengan tenang. Bos besar kembali ke restoran yang pernah dia kelola. Saat itu sebuah mobil mewah berhenti di depan restoran. Orang yang turun adalah sahabat baik yang pernah menjebaknya. Selamat tinggal, Tuan Tian. Hahaha. Keduanya berpelukan erat, menunjukkan kedekatan yang hangat. Setelah beberapa basa-basi sederhana, mereka pun pergi ke kantor bersama. Menghadapi basa-basi pura-pura baik dari sahabat, bos besar langsung menolak dengan halus. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi terlibat dalam urusan dunia bawah. Kemudian ia langsung bertanya tentang keberadaan dana investasinya. Sahabat baik itu menyatakan bahwa ia awalnya ingin mencari lebih banyak keuntungan untuknya. Namun setelah menginvestasikan dana, ia mengalami pasar lesu, yang mengakibatkan kerugian hampir total. Apa yang kamu katakan, Tuan Tian? Kamu tidak akan menyalahkan sahabat, kan? Itu adalah 30 juta. Kamu tidak mungkin tidak menyisakan 1 sen pun, kan? Kemudian sahabat itu dengan percaya diri berkata, uang itu sudah habis terpakai. Sekarang bahkan jika ia ingin membayar kembali, dia sudah merasa tidak berdaya meskipun hatinya masih ingin berjuang. Bos besar setelah mendengar itu tidak melanjutkan pertanyaan. Dia menyatakan bahwa dia baru saja bebas bersyarat, memintanya untuk mengatur tempat tinggal dan pekerjaan untuknya. Tak disangka, sahabat baiknya tampak setuju dengan baik. Namun di belakang, dia memerintahkan anak buahnya untuk menyuruh bos besar menggosok sepatu di depan pintu. Tanpa disadari, dia akan segera membayar harga untuk ketidaksetiaannya. Dan membayar harganya, karena anak kecil yang dibantu bos besar saat itu, kini telah menjadi presiden grup dengan kekayaan miliaran. Sekarang dia juga telah menerima kabar bahwa bos besar sudah bebas bersyarat. Segera memerintahkan asistennya untuk mencari keberadaan sang dermawan. Sementara itu, bos besar sudah dibawa oleh anak buahnya ke depan pintu. Di bawah pengaturan sahabat baiknya, dia mulai bekerja sebagai penggosok sepatu. Dia yang sudah sabar harus menanggung penghinaan dari masa lalu. Dia juga diejek. Dulu adalah kakak yang berkuasa dan ditakuti. Kini malah terjatuh sampai harus menggosok sepatu orang. Ayo, keterampilan ini benar-benar bagus. Sangat hebat. Saat itu, saudara baik hati bos besar yang lain datang. Ketika dia melihat kakak yang dulu dihormati, dia sangat terharu. Tapi melihat kakak ternyata menggosok sepatu di depan restoran, seketika dia marah besar. Kamu berani meminta kakak Tian untuk menggosok sepatu kamu? Ayo. Yang ketiga. Sudahlah, Kak Kui. Saya hanya tersesat sesaat. Hus, saya tidak akan berani lagi. Kak Tian, jangan tersinggung ya. Kamu sudah masuk selama 10 tahun. Anak-anak nakal ini sudah tidak mengenalmu lagi. Tapi jujur saja, Kak Tian, keterampilan menggosok sepatu Anda memang sangat bagus. Ayo, lihatlah, sepatu saya ini juga kotor. Kalau tidak, bisakah kamu mengelapnya untukku juga? Yang ketiga, apa maksudmu? Panggil Kak Kui. Mau apa? Pergi. Ayo. Hahaha, ayo. Saya bilang, keterampilan menggosok sepatu Kak Tian memang bagus, kan? Bagaimana? Puas? Kakak Tian, ini harus saya katakan. Keterampilanmu ini jauh lebih baik daripada pelayan di rumahku. Kau tahu kan, Li Chao, Wang Kui, jika bukan karena aku saat itu, kalian masih saja preman di pinggir jalan. Tanpa aku, apakah kalian bisa seperti ini hari ini? Benar, ya,
Kau yang menggantikan penjaraku. Lalu, apa masalahnya? Harusnya kau menyalahkan dirimu sendiri yang bodoh. Percaya pada persahabatan yang omong kosong. Li Chao, aku rasa kau salah paham. Aku kembali, bukan ingin bersaing denganmu untuk jadi bos. Aku hanya ingin mendapatkan kembali uangku. Uang itu adalah, aku simpan untuk putriku. Kakak Tian, mencari bantuan, harus memiliki sikap yang baik saat meminta bantuan. Jangan. Hanya berlutut seperti ini. Tidak bisa, kan? Itu benar. Kakak Tian mungkin sudah lelah. Belum cepat-cepat, bantu Kakak Tian. Hahaha. Oh, benar. Biarkan aku beritahu sesuatu yang lain. Saat itu, kau dipenjara selama 10 tahun. Ini juga adalah jebakan yang saya buat, yang mengirimmu ke dalam. Hahaha. Kenapa? Karena, kau bodoh. Percaya pada persahabatan yang omong kosong. Hahaha. Bos besar, kamu benar-benar tidak mengerti hubungan kami, saudara. Coba saja kamu berani menyentuh dia. Kalian ini siapa? Berani-beraninya kalian berbuat sesuka hati di tempatku. Paman Lu, saya datang terlambat. Kamu adalah... Apa kamu sudah lupa? 10 tahun yang lalu di depan restoran, Anda memberi seorang pengemis kecil 2.000 yuan. Saya adalah pengemis kecil itu. Uang 2.000 yuan Anda saat itu tidak hanya menyelamatkan nyawa adik perempuan saya, tetapi juga menjadi modal awal saya dalam berbisnis. Pengemis kotor, kamu bilang kamu membuat keributan sebesar ini. Saya kira itu siapa? Ternyata itu adalah orang yang pengemis kecil itu. Saudara kecil, dengarkan aku. Kamu tidak akan bisa melawan mereka. Cepat pergi. Paman Lu, orang-orang seperti mereka adalah sampah yang tidak tahu terima kasih. Itu sudah dianggap murah bagi mereka. Pengemis kotor, kamu juga tidak dibinjang. Tanyakan. Tahu siapa acau saya? Dengan siapa dia bergaul? Drup Longteng, apakah kamu percaya acau saya? Satu telepon sudah bisa membuat kalian semua tidak ada tempat untuk dikuburkan. Adik kecil, cepat pergi. Demi saya, menyinggung kelompok Longteng tidak layak. Paman, tenang saja. Kebetulan saya ingin membuat Cui Liang menjelaskan kepada saya. Dia sebenarnya adalah bagaimana dia menjadi manajer ini. Manajer Cui segera datang. Sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku. Nanti saya juga bisa membantu kamu untuk meminta pengampunan. Manajer Cui mungkin bisa mengampuni nyawamu ini. Jika kamu sekarang berlutut padaku dan mengakui kesalahanmu, saya bisa mempertimbangkannya. Mengampuni nyawamu. Beritahu Departemen SDM menghapus posisi Cui Liang di grup. Semua posisi adalah dia ingin menghapus posisi manajer Cui. Apakah kamu mengira kamu adalah ketua dewan? Ya, Naga A33333. Manajer Cui. Manajer Cui, akhirnya kamu datang. Tadi, seseorang memanggilmu, bahkan bilang kamu buta. Pergi saja. Di Binjiang, orang yang berani menghina saya, Cui Liang. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu. Saya lihat siapa itu. Begitu angkuh. Ini aku. Kamu orang tua. Zhang Zong, Kak Cui, dialah tidak menganggap Anda serius. Itu berarti melawan grup Longteng. Bunuh dia. Betul. Bunuh dia. Zhang Zong, apa yang kamu lakukan di sini? Dengar-dengar manajer Cui di kota Binjiang, tapi dia adalah orang yang berkuasa. Bukan,